Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadika shalihin. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di pertemuan hari ini, di sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai sebuah kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan bertemu pada hari ini. Perlu kita sadari kembali apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya masih terhitung sebagai salah satu upaya kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, yang mana dengan mentadaburinya kita akan bisa mengambil hikmah serta menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwasanya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang mana sebuah kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Kalau orang diharuskan naik ke lantai 2, untuk sampai di lantai 2 itu tidak mungkin kecuali dengan menaiki anak tangga, maka menaiki anak tangga itu menjadi sesuatu yang wajib. Begitu pula dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita berupaya untuk bisa lebih memahami dan menguasai bahasa, di mana dengan bahasa tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Jadi semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab itu bukan supaya bisa ngomong sama orang Arab, bukan supaya terlihat keren gitu kan. Tetapi tujuan utama kita adalah karena Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab. Dan kitab-kitab para ulama yang berkaitan erat dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu juga sebagian besarnya ditulis dengan bahasa Arab. Sehingga mempelajari bahasa Arab ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Diniatkan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang ingin bermesra-mesraan, dekat-dekat dengan wahyunya, yakni Al-Quran. Sebagaimana kita bahas beberapa saat yang lalu, insya Allah kita akan mempelajari tasrif atau sorof terlebih dahulu. Saya ketika itu menyarankan supaya semuanya memegang kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Sebenarnya kalau kita langsung bisa mengakses ke kitab ini sebenarnya cukup. Tetapi dalam pertemuan ini nanti dan beberapa pertemuan yang lain, kita akan meringkas dan juga membuat panduan bagaimana cara menggunakan kitab ini, begitu. Langsung saja ya, sudah siap ya? Apalagi yang aku dulu kan sudah beberapa kali pertemuan ya. Masih ingat? Sudah sampai mana ketika itu di Amthilah Tasrif? Sudah jauh ya? Kalau kita mulai dari awal, nggak apa-apa. Ini akan lebih banyak antum memperhatikan ke papan tulis. Sorof itu apa tujuannya? Mempelajari perubahan kata. Dan ini hanya ada di bahasa Arab yang mana perubahan kata itu sangat lengkap. Tidak ada di bahasa yang ada mungkin, tapi tidak selengkap bahasa Arab. Di bahasa Arab hampir seluruh kata
itu berasal dari tiga huruf. Ya. Sebagian besarnya berasal dari tiga huruf. Ya, fa'ala itu tiga huruf tersebut. Bahkan fa'ala itu menjadi timbangannya nanti. Sekarang kita akan coba mengklasifikasikan. Ini saya ingin belajar kita ini tidak banyak teori. Setuju? Tidak banyak teori, tidak banyak membahas tentang definisi dan seterusnya. Tetapi langsung terapan atau praktek. Jadi saya tidak akan menjelaskan apa itu definisi sorof, apa itu definisi sohih, dan seterusnya. Langsung. Di pembahasan sorof, kata itu, ini nanti tolong bedakan kata dalam sorof dan kata dalam ilmu nahwu. Kita bahas sorof terlebih dahulu. Kata dalam sorof itu ada yang dibagi berdasarkan jenis hurufnya. Ini, pembagian berdasarkan jenis huruf. Berdasarkan jenis huruf. Apa yang dimaksud dengan ini? Maksudnya? Tidak perlu definisi ya. Baik. Nah, ini berdasarkan jenis huruf. Perhatikan, doroba ini baik dot, ro, atau ba-nya itu huruf yang tidak bermasalah. Artinya sohih. Sohih itu sehat, nggak ada masalah. Karena huruf yang bermasalah itu ini ada berapa? 3. Apa saja? Alif, wa, ya, alif, wa, ya, alif, ya, waw, ya. 3 huruf yang bermasalah atau disebut dengan mu'tal. Ini disebut dengan sohih. Gampang ini nanti. Kemudian di sini apa? Yang aslinya begini. Nah, hurufnya ada double. Jadi farro yang asalnya faroro disebut dengan mudhoaf. Ya, nggak usah fokus ke istilahnya dulu. Yang penting tahu ini ya. Kemudian di sini apa ini? Nah, berarti di sini ya. Ini permasalahan-permasalahannya akan saya ini. Nah, hamzah disebutnya mahmuz. Kemudian di sini ada wow. Ini masalah. Karena ada huruf ilat. Ini masalahnya karena double, ini masalahnya karena ada hamzah, ini masalahnya karena ada huruf ilat. Nah, selain warasa, nanti juga ada, misalkan ini, kola. Kemudian ada, apa contohnya? Nah, kola. Kenapa? Ada huruf alifnya. Kenapa? Ada alif juga. Nanti bahkan ada 2 begini dempet. Nah, ini ya. Nah. Ada yang terpisah. Masing-masing ini ada istilahnya. Tapi nggak perlu fokus di situ dulu. Yang penting ini ada huruf yang berpenyakit. Kalau di sini sebutnya misalun, ajwafun, naksun, kemudian di sini ada lafif. Ada lafif makrun, ada lafif mafruk. Tidak perlu fokus ke istilah dulu. Yang penting tahu.
Ya, ini berdasarkan jenis huruf. Ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Yang nggak sehat, yang nggak sehat itu ada karena double, ada karena ada hamzahnya. Nah, hamzah juga nanti bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Contoh yang di tengah apa? Hamzah yang di tengah. Sa'ala. Nah, terus yang di akhir qara'a. Nah, ini semua jadi masalah nanti. Mungkin muncul pertanyaan ya, kenapa ahli bahasa kemudian mengelompokkan seperti ini? Orang kalau sehat itu artinya normal. Orang kalau sakit artinya tidak ada kondisi-kondisi tertentu. Yang tadinya orang boleh makan sate, ketika sakit nggak boleh makan sate. Orang yang tadinya tidurnya boleh telentang, boleh tidak? Boleh. Boleh telentang, tetapi karena ada bisul di punggungnya, nggak boleh telentang, harusnya tengkur atau miring. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini juga sama. Misalkan kalau doroba, itu nggak ada masalah. Doroba ya yadribu, dorban, doribun, madrubun, dan seterusnya. Idrib, la tadrib. Tapi kalau farro, coba, yang aslinya faroro, mudhari'nya jadi apa? Di sini sudah masalah, aslinya faroro jadi farro. Aslinya yafriru, jadi harus yafirru. Terus nanti fi'il amrnya apa? Apa? Firra, la tafirra. Ini masalah kan? Akala, yakulu, belum ketemu masalahnya. Fi'il amrnya apa? Kenapa bukan ukul? Makanya di Al-Quran juga ada itu, niasnya adalah i. Nah, ternyata bagi orang Arab huruf hamzah itu bermasalah. Masalahnya di mana? Mereka tuh sulit mengucapkan hamzah terutama ketika mati. Makanya kan ada di bacaan doa menjenguk orang sakit itu bagaimana? Allahumma rabban nasi adhibil. Ada yang baca adhibil bas. Aslinya adalah ba. Labasa jadi labas. Labas sudah labas terus. Labas. Itu bagi orang Arab ini masa. Dan di Al-Quran pun ada cara membacanya yang hamzah ketika sukun itu diterabas. Masalah ya. Sa'ala yas'alu. Coba fi'il amrnya. Ada yang baca dengan is'al, ada yang bacanya dengan sal. Sal. Salhum. Is'alhum aslinya. Qara'a, ini kan masalah, ikra dan seterusnya ya. Warosa. Mudhari'nya coba. Kenapa bukan yaurisu? Iya. Tadi bisulan. Jadi hilang. Qala. Kenapa bukan yakulu? Ya ini tidak usah diteorikan nanti ya. Ini nanti bisa dilihat di sini, nanti tinggal mencontoh. Saya hanya menjelaskan, mengklasifikasikan. Amrnya kul. Nanti jadi masalah kalau muncul kalau domirnya itu antuma misalkan kul, kula, ulu, muncul lagi huruf ilatnya. Roja, yarju aslinya kan, yarju. Fi'il amrnya urju. Wawunya hilang. Rawa, yarwi. Fi'il amrnya irwi. Ini yang hilang. Wako yati. Amrnya tinggal
ki saja satu huruf. Qaf di kasroh. Nah ini. Tapi ini belum ke sana kita ya. Ini pengklasifikasian terlebih dahulu. Berdasarkan jenis huruf. Nanti bisa kita praktekkan sendiri nanti ketika kita sudah punya ini ya. Akan lebih mudah ketika saya jelaskan ini. Nanti bisa dibuka-buka. Oh ya, tasrifnya seperti ini. Dan dihafal. Intinya semuanya kalau hafal ini, itu selesai. Shorof selesai kalau hafal ini, insya Allah. Baik. Ada yang tanyakan dulu? Kita lanjutkan. Ada yang masih ini? Sahabat, difahami ya? Ayo, jangan ragu-ragu kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih bisa diikuti atau terlalu cepat? Bisa ya? Salah. Kita ulang sekali lagi. Huruf kalau tidak ada masalah dia berarti sehat, normal cara mentasrifnya. Kalau dia double disebut mudha'af. Karena nanti ada di sana apa namanya kondisi yang tidak normal. Kemudian hamzah ini juga menimbulkan masalah, disebut dengan mahmuz. Apalagi huruf yang ada huruf ilatnya ini makin bermasalah. Bagaimana kita menyikapi? Ya, bagaimana cara mentasrif yang double ini? Bagaimana cara mentasrif yang ada hamzahnya ini? Dan bagaimana cara mentasrif yang ada huruf ilatnya? Kuncinya tinggal dibuka di sini. Jadi saya hanya memandu. Gitu. Ya. Baik, sekarang kita mau dihapus? Jangan dulu ya. Mungkin kalau dihapus ini saja dulu. Ini berdasarkan jenis huruf. Kemudian nanti ada pengelompokan berdasarkan apa lagi? Jumlah berdasarkan jumlah huruf. Normalnya berapa huruf kata kerja itu? 3 ya. Nah, berarti ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Itu saja sebenarnya. Ada 3, ada 4, ada yang 6 ada? Ada. Ya, sudasi ya. Jadi kalau 3 itu disebut dengan sulasi, 4 disebut dengan rubai, 5 disebut dengan khumasi, 6 disebut dengan sudasi. Nanti ada yang disebut dengan sulasi mujarrad, ada yang disebut dengan sulasi mazid. Begitu pula dengan rubai. Kita tidak perlu memusingkan itu terlebih dahulu. Kita langsung ke contoh saja ya. Contoh yang sulasi apa? Ya. Fa'ala. Fa'ala. Contoh yang 4. Waswasa, roja berarti fa'lala ya, timbangannya ya. Fa'lala. Yang 5. Ya kan ini terbagi ada namanya mujarrad asli, ada namanya mazid tambahan. Silakan coba dilihat di alam silat tasrif ya, nanti akan kita tulis di sini ya. Contoh yang sulasi mujarrad. 3 huruf asli. Apa kata kerjanya?
Ya. Fa'ala sudah. Sini kita akan ini. Ya. Nasoro. Baik. Ini ya. Kemudian yang 4 apa namanya? 3 tambah 1. Kan ada begitu. Rumus 3 tambah 1. Apa itu? Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Jadi yang awalnya nasoro bisa ansoro, bisa nasoro, bisa nasoro, dan seterusnya. Ini dimaksud dengan tambahan 3 plus 1. Nanti ada yang tambahan 3 plus 2. Misalkan apa? Iya. Tafa'ala. In fa'ala. Apa? If ta'ala. Ditambah lagi ada yang tambahannya 3 plus 3. Ada tidak? Istaghfaro. Istaf'ala. Begitu ya? Bisa dipahami di sini kan? Cukup sampai sini dulu atau ini? Ini dulu ya. Kita ambil yang 3 plus 1 dulu. 3 plus 1 apa contohnya? Adkhala. Iya. Ini sebenarnya dakhola. Jadi saya kelompokkan yang awalnya 3 dakhola, ketambahan ada hamzahnya jadi adkhala. Af'ala. Yang ketambahan 3 plus 2. Taba ada misalkan ya. Itu 2 ya. Iya. Aslinya ba'uda ya. Nah, baik. Jadi kalau disederhanakan begini saja, tinggal dilihat di sini kalau mau disederhanakan. Ini saja dihafal ya. Berdasarkan jenis huruf dan berdasarkan jumlah huruf. Sekarang silakan dibuka di halamannya sama enggak ya? Sama ya. Di sini contohnya fa'ala. Baik, sekarang saya tanya, silakan dibuka semuanya di awal-awal halaman. Fa'ala itu kalau dilihat dari jenisnya termasuk sehat ya sahih. Kalau dilihat dari jumlah hurufnya sulasi, ada 3. Kalau nasoro sama sahih, jumlah hurufnya 3. Kalau madda mudha'af, di sini disebut mudha'af. Jumlah hurufnya sulasi, kan asalnya madada. Sona ajwaf. Kenapa ajwaf? Ada huruf ilatnya di tengah. Berapa huruf? 3 ya sulasi. Ghaza dan amala. Ghaza sama tadi ya. Amala termasuk apa? Mahmuz. Kenapa? Ada hamzahnya. Baik, ini berarti sudah kita lewati nih ya. Sekarang tinggal kita pelajari tentang bab tasrifnya sulasi mujarrad. Kita akan pelajari yang ini. Ya, saya lingkari ini. Babnya yang sulasi mujarrad, kemudian dia masuknya yang sahih. Sudah bisa dihapus? Sudah bisa dihapus?
Ya. Kecepatan enggak? Cukup ya. Hanya pembagian masalah jenis huruf dan jumlah huruf kan? Sederhana kan? Ini belum ini. Kita belum ya. Belum ke latihan yang sesungguhnya. Sulasi mujarrad sahih. Kita nyebutnya sulasi mujarrad, kemudian ininya sahih. Sulasi mujarrad yang semua hurufnya sahih. Ada berapa bab cara mentasrifnya? Ada 6 bab. Dulu pernah saya berikan kaidah ya. Ada lagunya kan? Masih ingat tidak? Baik. Ini kali ini harus dihafal ya babnya. Babnya itu karena ada 6, ini tolong sekali dihafal, jangan sampai lupa. Kita mengikuti wazan utamanya adalah fa'ala. Fa'ala, yaf, yaf. Kalau di sini yang pertama apa? Fa'ala yaf'ilu di sini ya? Iya, yaf'ilu. Betul tidak? Oh, itu yaf'ulu. Yang halaman 2? Oh, enggak, ini kan tadi sudah. Kita kan tadi praktek ini ya. Apa namanya, al-babul awal tadi. Oh iya, iya, urutan. Apaan? Ini saya tidak mengikuti urutan ini supaya lebih mudah dihafal ya. Nah, cara menghafal begini. Fa'ala yaf ilu. Kemudian ada di sini fa'ala yaf au. Kemudian ada yang ketiga apa? Fa'ala yaf'alu. Yang keempat, fa'ila waktu itu Ikhwan sudah belajar ini belum ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Fat ya, kasru. Terus yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Ada selain fa'ila, selain yaf'alu ada? Ada tidak selain fa'ila yaf'ilu? Selain fa'ila yaf'alu. Oh ya, fa'ila fa'ila yaf'ilu dulu ya. Urutannya biar enak. Baru terakhir di sini apa fa'u?
Ini secara urutan tidak sama, tapi tinggal sesuaikan saja nanti ya. Ini lihat bagaimana cara kita menghafalnya. Ini perhatikan yang di sini. Di ain, ain, ya. Ini kan berarti ini ya. Nah, kemudian ini ain. Perhatikan di ainnya. Kuncinya perhatikan di ain. Berarti di sini apa harokatnya? Fathah, kasroh. Fathah, dhamma. Fathah, fathah. Kasroh, fathah. Kasroh, kasroh. Dhamma, dhamma. Berarti ketemu di sini rumusnya. Ini bagi yang mau menghafal. Sebenarnya tidak harus dihafal. Yang penting tahu letak harokatnya. Berarti sini fathu, kemudian kasrin. Fathu kasrin. Di sini kita ketemu fathu, kemudian di sini kita ketemu fathatani. Kalau fathatani itu an. Fathatani. Kemudian di sini kita ketemu kasru, fathin. Kemudian di sini kita ketemu kasru, kasrin. Kemudian di sini kita ketemu dom. Ini untuk menyamakan sajanya, iramanya. Jadi kalau dibaca fathu kasrin, fathu dhammin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Jadi kita ingat kalau fathu kasrin, kemudian ada fathu dhammin, ada fathatani. Kemudian ada kasru fathin, kasru kasrin, dan dhammatani. Kepentingannya hanya untuk itu. Ya. Ya, sekali lagi kepentingannya hanya untuk memudahkan menghafal. Karena intinya adalah mengetahui harokat ainnya. Nanti tinggal dimasukkan, misalkan begini. Kata doroba, maksudnya kemana? Ya, fa'ala yang mana? Fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Nasoro. Ya, nasoro yansuru. Fataha. Fataha yaftahu. Akala. Iya. Kemudian kalau kata ba'idun, jauh, dari mana? Iya, ini nih, yang dhammatani ini, kalau isim fa'ilnya bukan fa'ilun, tapi ba'idun, qoribun, sahihun. Itu maksudnya kemana? Sahihun maksudnya ke soha, yasihu. Ini ke sini ya. Jadi ada yang ininya bukan sahih, tapi sahihun. Apalagi contohnya? Oke, kita ambil satu-satu dulu ya. Fa'ala yaf'ilu. Fi'il apa saja yang masuk? Doroba yadribu. Kemudian apa lagi? Fa'ala yaf'ilu.
Nah, dolama yadlimu. Baik, sekarang kita praktek di Quran surat Al-Fatihah. Karena nanti mengetahui mudhari ini juga berpengaruh kepada fi'il amr dan fi'il nahinya. Karena dibuat dari fi'il mudhari'nya. Kalau nasoro itu fi'il amrnya apa ya? Tinggal dilihat nasoro yan berarti unsur. Kita lihat. Alhamdu. Hamidah ya. Berarti masuknya kemana? Kasru fathin. Maliki. Malaka yamliku. Na'budu. Abada ya'budu. Nah, nasta'inu. Ista'ana yasta'i. Mujarradnya apa? Itu kan sudah ada tambahan ya. Ana ya'i. Betul. Ana ya'in apa ana ya'unu? Masdarnya aun apa? Munculnya wow. Berarti iya, itulah kenapa disebut dengan mu'tal, berpenyakit, bingungin orang ya. Ihdi. Hada yahdi. Jadi ihdi, nah, kan hadaya yahdiyu aslinya. Berarti masuknya kemana? Hadaya yahdi, fa'ala yaf'ilu, fathu kas. Mustaqim aslinya istaqoma yastaqi. Mujarradnya nah, koma yakum apa koma yakimu itu? Yakumu kenapa? Karena kaum. Ya. Jadi dilihat nanti pengaruhnya itu ada di amr, nahi dan juga masdarnya. Itu nanti kita bisa tahu. Ini sebenarnya ana ya'inu, ana ya'unu atau koma yakum atau koma yakimu. Nanti kira-kira muncul nanti. Baik. Tadi apa tadi? Ihdinas siratal ladzina an'amta. Maksudnya nanti ke af'ala ya, karena an'ama yun'im belum kita yang sulasi mujarrad terlebih dahulu. Al-maghdub berarti dari ghadaba. Yaghdibu apa yaghdabu? Betul, yaghdabu. Coba fi'il nahinya apa? La taghdab. Berarti ghadaba yaghdabu. Kalau yaghdibu berarti la taghdib. Begitu ya? Ad-dallin. Dhalla. Dhalla yadhillu atau dhalla yadhallu? Iya. Lan tadillu abada ya, dhalla yadhillu. Bukan lan tadallu. Begitu nanti kalau kita bingung masuknya kemana, coba lihat fi'il mudhari'nya atau fi'il amrnya, fi'il nahnya yang kita ketahui. Nanti akan ketemu babnya. Sekarang kita coba ke tasrif istilahi atau yang biasa disebut dengan tasrif usul. Jadi tasrif itu nanti ada yang usul atau istilahi, ada yang furu' atau lughawi. Tasrif itu yang usul atau yang istilahi itu kan bentukan dari madhi, mudhari', masdar, kemudian apa? Isim, fa'il, isim, maf'ul, fi'il, amr, fi'il, nahi, kemudian ada setelahnya apa? Iya, isim atau dzaraf, ada zaman, ada makan dan ada alat itu nanti. Baik.
Coba sekarang kita tasrif ya. Kalau kata fa'ala, ini tasrifnya sudah ada ya. Baik, kita mulai dari fa'ala dulu. Fa'ala yaf'u, sesuai yang di sini ya. Bab fa'ala yaf'ulu, berarti masuknya kemana nih fa'ala yaf'ulu? Fathu, dhammin. Coba kita hafal dulu ini, sudah hafal kira-kira? Sudah hafal belum? 6 bab ini? Belum. Ayo coba sama-sama kita baca. Bismillah. 1, 2, 3. Fathu kasrin, fathu dhammin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. 5 kali. 2. Fathu kasrin, fathu dhammin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. 3. Dhammatani. 4. Lima. Ya. Coba ya. Nanti kita satu-satu. Nah. Ikhwan, siapa dulu ini? Ada yang mau coba angkat tangan? Ya, nanti berdua gantian. Silakan. Ustaz gini aja dulu. Ya, tafadhol. Fathu. Fathu. Fathata, fathatani. Ya. Ya, fathu kasrin. Fathu. Apa tadi mau coba? Nah, tunjuk ya. Siapa? Mau coba? Ustaz Endang mau coba? Silakan. Fathu. Iya, insyaallah. Sekali lagi kita sama-sama. Fathu kasrin, fathu dhammin, kasru kasrin. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita tasrif dari kata fa'ala yaf'ulu. Ayo kita baca sama-sama di sini. Fa'ala yaf'ulu itu berarti sahih ya. Masuknya ke fathu dhammin. Bismillah. 1, 2, 3. Fa'ala. Iya. Jadi ini ada 2 yang double. Maf'alun, mif. Di sini ada contohnya. Nasoro. Ayo 1, 2, 3. Sekarang saya ambil kata apa? Yang masuk ke bab fa'ala yaf'ulu. Kata bayak. Ayo silakan sekarang di Rob.
Masya Allah. Satu lagi, apa lagi? Fa'ala yaf'ulu. Dakhala yadkhulu. 1, 2, 3. Cukup? Coba lagi yang lain. Cari sekarang di Al-Quran yang di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah yang kata kerjanya masuk bab fa'ala yaf'ulu. Iya, boleh. Di surat ayat berapa, Tad? Ayat 3. Iya, ayat berapa? Iya, kita urutkan sekarang. Ayo, mulai dari ayat 1, 2, 3, ketemu tidak? Ya? Khotama. Iya, khotama Allahu ala. Khotama ya? Benar. Khotama itu yakhtimu apa yakhtumu? Yakhtimu. Berarti rozako yar 1, 2, 3. Nah. Satu lagi dari surah Al-Baqarah. Kafaro yakfuru. 1, 2, 3. Ini sebentar. Masdar nggak boleh sembarangan. Masdar nggak boleh ngarang. Di sini nanti kamus itu berfungsi. Coba. Kafaro yakfuru kufron atau kufronan. Ya, 1, 2, 3. Kafaro. Nah, kita belum nambahkan yang fiil majhulnya ya. Kufiro yukfaru. Baik, ini bab fa'ala yaf'ulu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Jelas sekali ya. Ini latihannya. Nah, ini yang sahih. Kita masih di sahih. Iya, asal kharaja yakhruju. Bisa. Nah, ketemu kharaja ya. Coba kita lihat kata yang semisal jenis maknanya itu timbangannya sama. Misalkan ini dakhola. Dakhola kan masuk. Masuknya apa dia? Dakhola yadkhulu. Fa'ala yaf. Yang mirip dengan dakhola masuk berarti keluar masuk. Antara keluar dan masuk itu masuk babnya sama. Ya kan? Nanti akan ketemu begitu. Ini itu peristiwa masuk dan keluar dari suatu tempat itu timbangannya sama. Dakhala dan kharaja. Misalkan juga sama seperti ba'uda. Ya ba'udu, ba'id. Itu kan jauh. Ketika dekat masuknya juga sama. Qaruba yaqrubu, qaribun. Baik. Nah, kita coba yang mudha'af sekarang. Mudha'af. Di sini contohnya madda. 1, 2, 3. Udah mulai masalah kan? Iya. Coba cari kata lain selain madda yang masuknya ke fa'ala yaf'ulu dan dia mudha'af.
Farro yafiru, bukan madda yamuddu. Dalla yadullu. Nah, coba 1, 2, 3. Nah. Ayo pelan-pelan. Dalla yadullu. Dalun wa dzaka madlulun dulla la tadulla madallun madallun midallun. Kini mudhaf. Masih sanggup Kak jawab? Sanggup ya? Masya Allah. Sona yasunu. 1, 2, 3. Berubah di sini kan? Miswanun. Baik, kata yang sama di babnya. Ya ada koma, ya kumu, ada soma. Baik, lebih mudah mana? Baik, sama-sama short ya. Soma, yasu, yasumu. 1, 2, 3. Miswanun. Ya, miswamun. Miswamun. Miswamun pendek. Pendek. Koma yakumu. Miqawam. Miqawamun. Nakis. Ghaza yaghzu. Ghaza yaghzu. Wahid, isnain, salasa. Kata yang sama di babnya. Tala yatlu. Wahid, isnain, salasa. Nah, nggak boleh ngarang di sini ya. Tala yatlu tilawatan. Baik, cukup saja. Cukup 1 saja masdarnya ya. Cukup 1 saja. Jadi supaya nggak repot nanti cukup 1, langsung nanti ke fahuwa talin. Wahid, isnain, salasa. Tala yatlu tilawatan fahuwa talin wa dzaka matluun utlu la tatlu matlan mitlan. Ya, di sulasi, terutama sulasi mujarrad, masalah masdar memang sedikit gak gampang. Harus lihat ke kamus, memudahkan ya. Tapi nanti ketika sudah masuk ke rubai atau yang sulasi mazid, itu masdarnya senada, bukan senada, seragam. Baik, mahmuz di sini amala. Wahid, isnain, salasa. Baik, kita ambil dari kata akala yakulu. Nanti masdarnya adalah aklan. Cukup 1 ya. Baik, wahid, isnain, salasa.
Ya, di sini masih ada umul ya. Ada umul ya. Yang aslinya umul. Tetapi ada dua memang di qiraah itu, bahkan nanti di qiraah Quran itu misalkan kata seperti tadi itu nih tadi ada bacanya itu nih di qiraah Hafs an Asim. Nah, nanti memang hamzah ini ada dua cara membacanya paling tidak. Ada yang tetap dibaca hamzahnya, ada yang kemudian diloskan. Ada bahkan dihilangkan seperti tadi. Kalau ini kan umul. Tetapi di akala yakulu itu bukan ukul, tetapi apa? Kul. Kul ya. Kemudian nanti ketika apa namanya? Di cara bacanya ada fakul misalkan. Ya, ada fakul. Itu juga sana adalah ukul. Jadi ada beberapa. Nah, makanya dimasukkan ke pembahasan mahmus tersendiri, bukan soheh. Baik, ada yang tanyakan dulu? Oh tadi satu yang belum ya, misal sebenarnya. Di sini belum ada misal. Misal itu yang huruf ilatnya di depan. Ya. Apa contohnya? Wa'ada ya'idu. Yang fa'ala yaf'ulu. Apa tadi contohnya? Warosa yarisu. Bukan fa'ala yaf'ulu. Coba cari misal yang masuknya ke fa'ala yaf'ulu. Waqa'a yaqa'u. Coba ditasrif. Wahid isnan salasa. Waqa'an atau waqa'atan ya. Waqa'an. Lanjut. Wahid isnan salasa. Fahuwa waqi'un wa dzaka. Kok oke. Mau koon mi koon. Repot kan? Ya, itulah huruf yang berpenyakit. Ya. Baik. Nanti kita lebih mengutamakan yang sahih terlebih dahulu ya. Sekarang 5:30. Tadi ini sudah ya. Nah, sekarang coba di bab fa'ala yaf'ilu. Ini kita lewati sudah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il. Lihat pengaruhnya. If'il itu kenapa if'il bukan uf'ul? Karena mudhari'nya yaf'ilu. Jadi fi'il amr dan fi'il nahi itu dibuatnya dari mudhari'. Kenapa bukan dari madhi? Madhi itu adalah yang telah lalu. Kita memerintahkan seseorang itu perbuatannya belum terjadi. Makanlah. Gak mungkin telah makanlah kan gak mungkin. Nah, fi'il mudhari' itu adalah apa yang akan terjadi. Makanya perintah dan larangan itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Makanya diambil dari situ. Bukan dari fi'il. Dan apa yang sudah lalu, sudah lewat. Gak usah dibahas lagi kan begitu. Makanya fi'il madhi itu mabni, nggak berubah-berubah harokatnya, ya sudah begitu kan. Masa lalu bisa diubah tidak? Masa depan yang masih bisa kita usahakan. Masya Allah. Itulah kenapa fi'il mudhari' huruf terakhirnya, harokat terakhirnya bisa. Begitulah masa depan, kita tidak tahu pastinya seperti apa. Masih ada kemungkinan untuk berubah. Bisa saja masa depan kita itu menjadi marfu', bisa menjadi mansub, atau bisa menjadi nggak ada fi'il majrur. Nggak ada. Majrur itu bagiannya isim. Jadi kalau fi'il kemungkinannya 3, marfu', mansub, dan majzum.
Iya. Jadi itulah masa depan ya, yang belum pasti. Insya Allah ini tadabur tadabur sorof. Ketika itu saya menjanjikan insya Allah akan kita langsung sambungkan dengan tadabur. Nah, sekarang kita tadaburi fi'il madhi dan fi'il mudhari. Anda tanyakan dulu. Kalau tidak ada langsung kita ke fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun ya. Ini babnya. Baik. Di sini sudah ada doroba yadribu. Tadi sudah ya. Cari yang babnya sama di sini di Quran surah Al-Baqarah. Yang fa'ala yaf'ilu. Ya. Kadzaba yakdzibu. Baik. Wahid, isnain, salasa. Nah, nanti pengaruhnya bukan hanya di fi'il amr dan fi'il nahi. Bahkan pengaruhnya itu ada di dzaraf atau isim. Makan dan zaman. Kenapa di sini maf'ilun bukan maf'alun? Karena timbangannya adalah yaf'ilu. Baik, selain kadzaba yakdzibu, apa lagi? Ya. Nazala yanzilu. Baik. Nazala yanzilu. Wahid, isnain, salasa. Mudha'af. Di sini ada farra yafirru. Wahid, isnain, salasa. Cari yang sama di babnya dari mudha'af. Qarra yaqirru. Apa itu artinya? Ya. Dhalla yadhillu. Artinya? Yang pakai dhad atau dha? Dha. Nah. Dhalla yadhillu itu menaungi. Ya, menaungi ya. Baik. Dhalla yadhillu dengan dha. 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 Dha itu makhrajnya di mana? Temannya dha. To temannya dal dan temannya ta. Kalau dha itu temannya zal dan fa. Hanya saja dia berbeda karena ada istilahnya. Betul ya? Dha. Selain istilah dia apa sifatnya? Itbaq. Terus? Ya betul, itbaq. Terus? Apa lagi? Itu ini ya. Bukan jahar ya. Baik. Walla yadhillu. Wahid, isnain, salasa. Ini sama persis dengan yang menggunakan dhad. Ya, dhalla yadhillu. Kalau dhad berarti makhrajnya di mana? Sisi lidah. Sisi lidah bagian samping ya. Iya, samping. Namanya juga sisi.
Dan dia ada istitolah. Yep. Di sini ada misal ini ya. Ada wa'ada ya'idu. Wahid, isnain, salasa. Masya Allah. Di sini ada yang yasara. Wahid, isnain, salasa. Ya. Ini ada yang bacanya isir, ada yang dengan sir. Ya. Tapi kalau sir itu nanti dia identik dengan saro, yasiru. Sehingga untuk yasaro, yasiru ini atau yasaro, yasiru lebih sering menggunakan isir. Ada lagi selain ini, selain wa'ada dan yasaro? Sedikit ini ya, jarang ya. Baik, di sini ada saro, yasiru, sayron. Nah, ini yang ilatnya ada di tengah. Saro, yasiru, wahid, isnain, salasa. Saro, yasiru, sayron, wa masiratan, fa huwa sa'irun, wa daka masirun, sir'ata sir, masirun, misyarun. Sudah cukup praktek ini ya. Sekarang kita langsung praktek ke Quran. Ya. Silakan dibuka di Quran surah Al-Baqarah. Ini kita buka sama-sama, nanti saya berikan tugas. Nah, ini. Coba lihat ayat ke-8 itu. Ayat ke-8 di penutupnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma hum bimu'minin. Itu asalnya apa? Ya. Amana yu'minu. Itu ada tambahannya. Kalau aslinya lagi amana mujarradnya, sulasi mujarradnya. Amina. Amina ya manu, betul? Ya, di sini mahmuz. Jadi ketemu masalahnya. Jadi aslinya adalah amina ya manu. Tinggal nanti ditasrif. Mau coba? Oh, belum ya, tadi kita baru ini ya, 2 bab ini ya. Kita cari lagi yang lain. Nah, wama yash'urun. Sya'ara yash'uru. Sebelumnya lagi ada wama yakhda'un. Khada'a yakhda'u. Nah, coba dari khada'a yakhda'u terlebih dahulu. Kita coba tasrif. Wahid, isnain, salasa, khada'a. Sekarang satu-satu ini ya. Sekarang satu-satu. Yash'urun berarti sya'ara yash'uru. Siapa mau coba? Siapa mau coba? Yash'uru. Sya'ara yash'uru. Ayo, Saluddin, tafadhal. Nah, insyaallah. Baik, gitu ya. Satu halaman yang coba kita selesaikan dulu. Tadi kadzaba yakdzibu sudah.
Nah, kalau marot itu berarti apa di sini dia? Masdar. Kira-kira kata kerjanya apa? Marido yang berarti belum ya, kita lewat belum. Nah, zada, fazadahum. Apa maksudnya di sini? Ajwaf di sini. Zada, fa'alayaf, ilu. Sudah masuk belum? Sudah ya? Fa'alayaf, ilu. Nah, coba. Wahid, isnin, salasa. Mizyadun. Atau bisa juga mizadun. Idza qila. Nah, qila ini asalnya apa? Qala yaqulu. Coba ditasrif sekarang. Wahid isnin salasa. Terus qilanya di mana nih? Iya majhul. Qila yuqalu. Kita belum tambahkan itu nanti. Baik. Sini ada la tufsidu afsada yufsidu. Ini sudah ada tambahan. Qanu aslaha yuslihu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tadi sudah. Wa idza qila lahum aminu. Tadi sudah masuk ya. Kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Maksudnya kemana? Oh ya alima ya. Belum ya, kita belum ya. Wa idza laku. Laqiya yalqa. Kita belum ya? Kita lewati dulu. Khalau. Khala yakhlu. Coba ditasrif. Wahid isnin salasa. Ukhlu latah. Baik, nanti gimana? Enaknya kita ini soal latihan berarti ya? Soal latihan ya. Baik. Saya minta supaya teman-teman menyelesaikan semua latihan tasrifnya di 6 bab ini. Selesaikan sendiri. Karena sudah ada di sini kan? Sudah ada kan? Nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah kita langsung memurajaah dan latihan dari 6 bab ini. Yang sulasi, mujarrad, yang sahih terlebih dahulu. Ya, yang sahih terlebih dahulu. Sebenarnya intinya hanya latihan kan? Shorof ini kan? Sampai di sini masih ada yang bingung tidak? Mana yang kira-kira mau tanyakan? Tentang shorof. Sebenarnya ada kaidahnya. Tetapi cukup banyak kaidahnya. Misalkan begini. Kata yang menunjukkan pergerakan misalkan. Jaro, yajri. Itu nanti masdarnya apa? Juryan misalkan. Terus kata yang menunjukkan sifat, misalkan syuja, apalagi situ, yang semisal, itu kan mengikuti timbangan fu'al, su'ad, yaitu kan perasaan bahagia. Jadi ada, itu akan sedikit repot kalau kita mengikuti kaidah dan harus tahu maknanya. Maka cara paling simpel adalah memang melihat kamus. Dan setelah itu diingat-ingat. Ya, diingat-ingat, oh ini masdarnya. Sampai ada mengatakan masdar itu tidak bisa diteorikan. Karena itu sama'i. Ya sudah dari sananya orang Arab membuat masdarnya seperti itu. Yang sulasi mujarrad ya.
Jadi kalau nanti yang sulasi mazid ada tambahan itu gampang nanti. Misalkan kalau af'ala yuf'ilu if'al. Misalkan akroma yukrimu ikrom. Apalagi misalkan anzala yunzilu inzal. Tapi kalau nazala yanzilu nuzulul Quran ya kan. Ya, di sulasi mujarad begitu. Mau tidak mau kita harus melihat kamus. Makanya biasanya kamus itu yang disebutkan itu 3 hal. Yang pertama adalah madhi, mudhari dan masdar. 3 hal itu yang paling mendasar. Nanti kalau kita ketemu kata kok nggak tahu artinya, tinggal dilihat kira-kira asal katanya ini apa yang 3 itu kan. Lihat di kamus. Misalkan begini. Tadi di surat Al-Baqarah kita ketemu kata ishtarau ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ishtarau. Berarti kira-kira apa ya ininya ya? Kalau nyari di kamus. Ambil 3 katanya dulu, mujaradnya. Sulasinya ada shin, ada ro, ada huruf ilatnya kan. Kemudian dia mengikuti wazan ishtaro. Nah, nanti ketemu cari di shin, ro, dan huruf ilat. Nanti ketemu. Nanti akan ada pecahannya tuh. Ini shin, ro, wawu misalkan. Kemudian nanti ada tambahan ishtaro. Ketemu artinya. Contoh lagi misalkan kita ketemu di fama robihat. Ini gampang ya. Tinggal dicari ro, ba, dan ha. Muhtadin. Berarti dari kata apa? Ya, sebelum ke mana? Ke fiil sulasinya aslinya kita juga harus melihat kira-kira apa ya? Berarti itu kalau orang sudah belajar mazid ya, tambahan. Kalau belum berarti cukup kira-kira apa ya? Ha, dal, dan iya huruf ilat tadi. Ya, ada ya di hida. Ketemu nanti kalau kita cari ha, dal, dan ya. Oh ternyata masdarnya hidayah dan hudan. Bisa dikira-kira kita teorikan masdarnya. Sulit diteorikan. Tinggal sering-sering buka kamus, sering-sering baca. Ada lagi yang lain? Bang Sorof? Perubahan kata ini. Nanti akan kita simpelkan ya. Kalau tadi kan ada fahuwa dan ada wadaka. Pekan depan akan kita buat tasrif usul yang lebih simpel dan akan ditambahkan bentuk majhul. Baik itu fi'il madhi majhul ataupun fi'il mudhari'nya. Kita latihan. Nah, kuncinya sorof itu ya harus banyak latihan. Kalau belum bisa mentasrif satu tarikan nafas, itu belum dikatakan lancar. Dia harus satu tarikan nafas. Baik. Kalau untuk yang belum tahu madhi sama mudhari itu gimana kok bisa tahu antara ya dulu dan antara ya lalu atau ya dulu. Nah itu memang harus ketika kita hafal satu pasang madhi mudhari. Iya, harus satu pasang madhi dan mudhari'nya. Kemudian dari mana kita tahu mudhari'nya itu ini? Tadi makanya kan ada diklasifikasikan kan. Kemungkinannya hanya 6 kemungkinan ini kan. Bagaimana cara mengetahuinya? Sering-sering dengar, sering-sering baca, dan juga lihat kamus. Kalau akalah itu di kamus pasti setelahnya adalah ya kulu, nggak mungkin ya kilu. Gitu. Jadi lihat kamus lagi. Jadi memang harus akrab dengan kamus. Minimal punya kamus yang warna hijau itu Mahmud Yunus. Ya. Kalau mau lebih tebalan lagi nanti Al-Munawir. Itu zaman pesantren dulu pokoknya anak pesantren
belum punya Mahmud Yunus dan juga belum punya ya minimal Mahmud Yunus lah ya. Kalau Munawir itu biasanya anak pesantren yang agak high dikit karena cukup tebal, harganya cukup lumayan. Ya, Al-Wafi juga. Nanti ada kamus yang unik. Ada kamus itu asli Ibnu Faris, Lisanul Arab. Ibnu Manzur ya, Lisanul Arab. Lisanul Arab itu kalau kita mencari kata misalkan rokiba, itu jangan dicari di huruf ro. Carinya di huruf ba. Karena beliau nulisnya kebalik. Jadi apa ya arti rokiba ya? Ini kan jam ini kan. Berarti cari di daftar isinya itu yang ba. Baru ketemu nanti. Ini unik memang. Membuat daftar isi itu mulai dari huruf belakangnya dulu. Lisanul Arab. Ada lagi? Ada cukup? Nanti ngepul nanti ya. Ya, ini dulu sering-sering latihan. Atau nanti saya buatkan soal latihan, saya kirim nanti dikerjakan. Intinya berarti apa tadi dua klasifikasinya? Berdasarkan jenis dan berdasarkan jumlah hurufnya. Ini berarti masih berdasarkan jumlah kan? Berdasarkan jumlah. Nah, adapun jenis nanti bisa dikiaskan dari ini. Kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Jadi kita selesaikan dulu rekamannya. Baru setelah itu kita bincang-bincang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.